desa, Desa Setia Marga, dan seluruh perangkat desa yang hadir, Ketua BPD dan seluruh anggotanya, pemangku adat, pegawai syarat, P2 UKD, mantan kepala desa, Ketua Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus Ketua Panitia dan seluruh anggotanya. Mudah-mudahan yang hadir ini selalu sehat walafiat, dilindungi dari segala macam bentuk penyakit yang mewabah saat ini. Amin. Panjangkan Allah umurnya, bahagia keluarganya, soleh anak-anaknya, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya, yang banyak utang insya Allah cepat lunas utangnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sore ini kita maulid Isra Mi'raj di Masjid Nurul Huda, yang tentunya kita sangat berharap di peringatan ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bernilai pahala, balik membawa manfaat, dan insya Allah bisa mengubah setidaknya ibu bapak kualitas ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak dari judul oleh panitia di belakang kau, pada baca nak ngilang ni judul dari siap panitia dengan nilai seminggu kau apa judul lah sudah. Kami minta mikir. Dan inilah di siap panitia dengan Isra Mi'raj menetapkan iman dan takwa kepada Allah sebagai landasan moral di era global. Ini hebat ini. Ini judulnya judul Jakarta, bukan judul ini luar biasa. Berarti orang terang itu jangan dianggap remeh lagi ya. Karena dari judul bela pakai global kira-kira. Tidak mendunia barang bahasan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya melalui peringatan Isra Mi'raj ini juga awak insya Allah tak lari dari judul yang ada, agar kita bisa memaknai peringatan ini. Walaupun peringatan ini setiap tahun kita laksanakan sejak zaman dulu, waktu kita belum ada, zaman nenek kita dulu Isra Mi'raj kelalamu ada. Cuman herannya Pak Bu, dibahas bagaimanapun peringatan ini, walaupun sama yang dibahas, tentunya selalu ada perbedaan-perbedaan dan selalu ada yang baru. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memaklumi bahwa Isra Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa, yang tentunya kita semua sampai hari ini belum ada satu negara terhebat di dunia ini yang bisa menyamai perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Betapa tak heran itu. Waktu itu pesawat belum ada, jet belum ada, Apollo belum ada, mobil motor belum ada. Yang keren waktu itu cuma kuda dengan unta, binatang pula, bukan mesin. Yang itu. Tapi Nabi sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama sampai ke 7, naik lagi ke Sidratil Muntaha ke Mustawa. Bahkan ibu bapak Jibril pun tidak diizinkan Allah sampai ke situ. Tapi Muhammad Rasulullah SAW sampai, balik lagi hanya ditempuh sepertiga malam. Berarti cuma 4 jam pergi dan pulang. Awak dan melingau ke tengah kau 3 jam setengah. Mobil ku pakai tadi kau cuma 2 jam setengah. Nah saya bayangkan ibu balik 2 jam setengah pulang 5 jam. Berapa kecamatan yang ku lalui? Tiketnya Linggau, Utara, Selangit, Tawas, Karajaya, Robe, Karandapo, Ciko. Berapa kecamatan? Tiket 5 jam. Nabi sampai ke langit ke-7, Sidratil Muntaha ke Mustawa, balik lagi 4 jam. Zaman mobil 5 jam, zaman Nabi unta kuda
Aikan Ustaz Inayah yang ceramah bukan. Tahun belakang bukan awak ceramah, kamu datang juga. Yuk, aikan diundang Bapak Kepala Desa, dan diundang Kades pun kamu datang juga karena Isra Mi'raj. Kenapa ibu bapak hadir? Bukan karena yang ceramah, tapi karena kita yakin Isra Mi'raj itu bukan mimpi Nabi, bukan ruh Nabi yang berangkat, tapi Nabi langsung diangkat oleh Allah Subhanahu. Kenapa kita ibu datang dan hadir ini? Karena kita yakin bukan dengan akal kita, tapi dengan keimanan kita. Nah, itu lagi dulu tadi. Oke, hebat tak jibu? Hebat kontra dulu. Kalau diukur dengan akal Pak dah masuk. Apalagi akal setia marga. Sama lah dengan akal aku. Kalau jumpa Mahabi, kau cuma 2 giga setengah pakai desa. Nah, so gitu, akal gitu. Apa ada banyak isinya bu? Belasiko pening, utang belum selesai. Belasiko sawit kok kadang naik, kadang turun. Nah, ini kok bang naik, agak kening dikit, agak tenang ke tengah. Nah, cuma kesiko, kok kesidit belum selesai udah pulang. Mikir laki, mikir anak, mikir tua, urusan tu baik dah pikir-pikir. Ya bu, pening Pak. Apalagi nak mikir Isra Mi'raj, iya dah. Apa siapa yang nabi di situ? Topang, lawan lunting. Monyo. Pening ibu, gila baca gitu mikir. Jadi Isra Mi'raj itu bukan tak masuk akal. Kalau ada orang itu, iya nih aneh dah. Mungkin Isra Mi'raj itu tak masuk akal. Jawabannya gampang. Woi, Mang, bukan tak masuk akal. Akal kita ya dah sampai di situ. Nah, itu bahasanya tuh. Ya bu ya. Nah, tapi kalau sudah pakai iman, ngapa ibu bapak yakin hadir hari ini? Karena kita yakin yang berjalan itu bukan Nabi Muhammad nak berjalan dewe, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah berbicara tentang keimanan, keyakinan kita tentang kekuasaan Allah, ayo ibu bapak, apa yang bagi Allah itu tidak baca? Apa yang bagi Allah itu tidak bisa? Jadi kalau tidak baca itu kalau dia tidak tahu. Anda tidak tahu buat baca-baca. Ada begitu ada kalau campur kita pun campur aduk veteran kan? Ada Jawa, ada Barat, ada Barat. Ada Sumatera, ada Medan, ada Padang, Kapul. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan Allah, apa yang tidak bisa? Allah tubuh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Apa kehendak Allah jadi itulah. Walaupun tidak masuk di otak, masih masuk. Walaupun mustahil, kalau Allah mau jadi itulah. Kenapa ibu? Allah itu kuasa. Tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Kalau Allah mau laju, kalau Allah nahan, tidak ada yang bisa melepaskan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu. Jangankan Isra Mi'raj 4 jam balik pergi ibu, 15 menit kalau Allah mau. Apakah mustahil? Tidak. Laju itulah. Ini misal contoh kecil lah. Cara akal kita bu ya, kalau kita nengok anak kecil pastilah akal kita bercakap. Kok pasti ada upaya, ada umai, ya. Mana budak yang nangis ini? Apa sih kena tahu? Siapa lo mak pak? Pasti akal kita. Tapi kalau urusan akal yang lain dan ribu ibu, ngaku Nabi Adam itu mak pak dekat pak. Umat dak, badak Nabi Adam lahir ke dunia. Woi baca Ustaz Nabi Adam, umat dekat pak dekat, baca lahir ke dunia. Bisa. Kenapa? Allah mau. Apa ada bin Nabi Adam? Adam alaihi salam bin Bapa. Bukan. Kata bin itu bin Allah, bukan karena Allah tidak beranak. Bin siapapun tidak ada, bin Jibril tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam proses Allah yang menciptakan sendiri tanpa proses perkawinan ayah dan ibunya, karena Nabi Adam tidak punya ayah ibu. Hebat tak? Hebat Pak. Nabi Isa dulu, Nabi Isa ada umat dekat Pak. Nah, aku hebat Pak. Siti Maryam hamil tanpa suami. Oh, menurut akal setiap yang hamil pasti ada laki. Dan anak tak gemuk dewe. Itu dua macam gemuk dewe, mendak masuk angin, angin putih beliau di dalam. Artinya setiap orang yang hamil pasti ada yang ada suaminya. Tapi Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, lahir seorang nabi, Nabi Isa alaihi salam. Baca, ya Siti Maryam hamil siapa laki? Baca. Kenapa? Allah mau, Allah berkehendak. Apa yang tidak bisa? Cuma jangan pula dicontoh Siti Maryam.
Mau lebih kau betunak kete kau hamil lagi lunte. Apa kata? Aku kau kan nek keturunan Siti Maryam. Itu bukan Siti Maryam itu Maryam Lano itu pasti baik. Jadi yang ada Siti Maryam diakui Allah wanita suci, wanita bukan pezina. Kenapa dia bisa ambil nafas suami? Karena Allah langsung meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke dalam rahimnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya ibu, kalau hal-hal yang aneh-aneh, yang takjub buat kita, jangan sampai kita nyebut ya saman ya. Jangan, saya saman lapo. Ya cacat. Ala kebangga saya kau. Iya saman, jatnian. Nah, jadi kalau ada yang indah-indah, apa usapan sebelumnya? Subhanallah. Oh subhanallah. Malah juga ibu, anak cucu ibu yang masih kecil-kecil, seperti anak kades saja. Kamu jangan nyebut, oh cacam, ya Allah, ganteng nian, ya belakang nian, lebih belakang dari baik, kira-kira gitu ya. Jangan ngatur ya cacam ibu, kita tidak boleh, karena itu nanti anak kena penyakit ain. Apa ain itu? Penyakit karena pandangan orang. Jadi kalau kita jangan sampai kita memandang anak orang, memandang yang sesuatu lebih, itu harus mengucapkan kalimat subhanallah supaya pandangan itu tidak menjadi petaka bagi orang yang kita lihat. Subhanallah. Sedang masalah kita ucapkan apa? Inna lillahi dan musibah. Sedang ada kesulitan, astaghfirullahalazim. Karena itu diajarkan oleh Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mengawali sesuatu yang istimewa disebutkan kalimat tasbih subhanallah. Bapak Ibu sekalian, nah dalam kondisi ini mengajarkan kita itu. Artinya apa? Bagi Allah itu kalau melakukan sesuatu kepada siapa saja tidak ada yang tak bisa. Jadi kalau kita merasa ibu ada yang lebih kuasa daripada hidup kita, ada yang lebih kuasa dari semua makhluk Allah, namanya Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tenang hidup ini kapan merasa ada Allah. Ibu, kapan tenang nyaman, kapan nyaman bahagia. Nah, kebahagiaan seseorang itu didapati kalau kita bisa melakukan hubungan baik dengan Allah karena dia melakukan apa baik. Berarti contoh misalnya, hati-hati nian kita, jangan nian sombong nepuk dado. Contoh, misal sedang sukses, misal ditekan ke, waktu Tuhan rezeki kayo, sen banyak, umai lu, mobil mahal, bini belakang, kemok punai mula. Seperti ini kok, jangan lupa Filipino sekolah. Cuman punya kok Pak Kades, seragam nian tekan Filipino, kamu. Jadi nian nih bawa punya kok, berarti nian saya aku ceking polisi deh. Nah ini ya, walaupun tempat jauh tapi sehat-sehat. Alhamdulillah. Punya ibu pun naik atau cuman yang agak aneh itu punya bapak-bapak. Bapak itu banyak yang kurus. Asal makan nanti ya bapak. Ah itu bukan makan nanti, itu kan pegawai terus pagi ke petang. Nak urus nak mau kamu kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini misalnya contoh, kita dianjurkan Allah banyak bersyukur kalau ada kelebihan. Contoh, rezeki dan banyak, rumah hilo, mobil mahal, bini belaga, mau punai pula, anak sukses, kebun luas, pakai sawit 400. Sukses, jangan tepuk dado. Nah, kalau tak kok, tak tu. Kalau tak karena saya, tidak jadi itu. Kalau tanpa saya tidak keluar itu. Kalau tak kok, tak tu, hati-hati. Kenapa ibu? Hari ini kita bangga sombong di hadapan sesama makhluk karena Allah lebihkan kita kelebihan rezeki dan hidup serta kedudukan. Hati-hati. Kalau Allah mau menjatuhkan kita dari kebinasaan, tak terlalu lama bapak, setahun selesai. Hari ini kita sukses tepuk dado karena dapat syukur sombong dengan Allah. Kalau Allah nak hancurkan ya, 1 tahun selesai. Ya bu, dah sampai setahun baca dilantak kena corona semua. Nah habis kamu, siapa yang makan mati, semua mati tinggal galau selesai. Ya bu, ini kita enak.
Jadi kalau iman bicara bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu, berarti tidak ada yang bisa mencelakaiku kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kelebihan hidup kepadaku kecuali Allah. Tidak ada yang menunjuk rezeki banyak kecuali. Tidak ada yang pacak memanjangkan umurku kecuali. Kalau sudah semua itu ibu, tenang. Yang saat ini sedang susah, misalnya tadi kebalikan, ada yang susah. Tadi salah puji berarti. Kalau kamu sejahtera, kata susah banyak. Apa yang mumpung kades datang, siapa yang susah kata ngambil. Tidak pula dengan kata ngambil, jadi senang. Betul cuma dalam aku be. Ikut atau ciri orang bersyukur dah. Apa yang susah? Yo, Bu, yang ini sedang susah, masalah banyak, belum selesai. Rumah kecil di ujung kampung, dekat kuburan pula Sumatera. Sabun yang ibu nak hidup sabo, anak 6, 3 cacinya, 2 kurang, si kurus. Ada lagi banyak ada kau ribut, bertegak marah-marah ribut. Jangan kita mudah maju nasib. Nyala aku pilih, oh ya Allah itu, wah hal aku kok. Kata Tuhan, aku hal kau dewi yang buat uji. Kita nyala, iyo ya kak. Kalau soal aku salah pilih laki kali. Kata lagi, kau kan salah, aku salah pilih. Aku ribu. Inilah, aku kan mungkin nasib malam lagi yang kawan. Mungkin lagi mantan dulu jadi ibu kades, betul tak? Manas lagi. Aku nyesal kawin dengan kau tahun. Dan kita sedang susah. Nyala nasib, nyala kudu kilir. Jangan. Hari ini sedang susah, ibu ya. Rezeki agak sempit. Tetaplah bertahan. Bertahan yang apa? Kuatkan sabar. Banyakkan usaha, berbanyak doa, jangan tinggal ibadah, jangan jauh dari Allah. Kenapa Pak Ustaz? Hari ini kita sedang susah. Kalau Allah mau mubahnya, tak lama ibu, aduh berjalan keluar. Alhamdulillah. Siapa sangka orang veteran hari ini sekeren sekali. Kalau ingat aku dulu ibu waktu masih Pak Suem Taman sebagai bupati, bagaimana terang ini dulu? Ketika orang nak mapi, penyebut terang. Dia nggak mau lemah lagi. Di mana tinggal terang? Lepas. Melamar orang atau terang tinggal di terang waktu itu. Kamu nak nerima musyawarah lagi, nak musyawarah lagu. Kena nalak lagi terang, baru sudah jadi dua pesan dong, sudah dari terang. Waktu itu pernah ada ibu nyangka kalau hari ini semua orang berkata orang terang sekarang sukses. Iya. Dengan kamu beda tahu. Kamu di Sikau beda tuh susah. Kami di luar kata kamu sukses ya lo. Alhamdulillah. Berarti banyak yang lebih susah di kota. Di kota itu pun beli pulsa bagi tak 5.000. Kalau kamu keluar dari terang kelingau, mobil memang lecak, dekat lo penuh ATM. Bukan saya ATM. Lucu, cas, berat, bukan info yang lain, cas, beras, itu sukses. Adakah ibu menyangka 20 tahun yang lalu akan jadi seperti Mitra? Ada. Kenapa ibu? Karena Allah yang mendesainnya bisa. Alhamdulillah. Maka kita ibu syukur, terima kasih. Dalam kondisi ini kita banyak syukur, ngaji banyak, masjid alhamdulillah ramai jamaahnya, pengajian didukung kades, alhamdulillah. Ibu majelis taklim subhanallah, ini luar biasa. Ini berarti tanda syukur agar mantap nikmat kita yang ada. Alhamdulillah. Jadi ketika kita merasa ada Allah yang kuasa itu, bayangkan ibu, lagi Isra Mi'raj putar balik 4 jam bisa Allah lakukan, apalagi hanya sekedar kehidupan kita sekarang. Maka ketika kita berlebih nikmat, jangan sombong. Kalau kita sedang diuji oleh Allah kesulitan, jangan putus asa. Tetaplah stabil menuju kepada Allah. Insya Allah kita akan tenang dan nyaman dalam hidup ini. Amin Allahumma. Amin. Ibu ingatnya kata apa? Awak sekali waktu 2 bulan yang lalu ada serempak dengan awak umroh kemarin ibu. Ada sepasang bapak ibu menangis di depan Ka'bah. Dan kita itu kalau sudah pas umroh tuh pakai baju ihram, sudah tawaf 7 keliling, sebelum sa'i itu kan sholat dulu di makam Ibrahim. Sudah itu berdoa. Nah, tam doa tuh nak. Begitu doa ibu sepasang, ya tak Allah. Juga hal itu. Sedih senang hati ngadap Ka'bah.
Bapak. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Itu aku hal. Terima kasih. Ya Allah Pak Ustaz, tak sakurnya anakku ya Allah. Jiku aku loh kan tak sakur. Sadinanya, aku ingatnya 15 tahun yang lalu aku pernah berkata dengan mamaku. Oh itu kak, itu kita aku sampai tak pergi haji itu. Mula kata lagi dia cuma, paman kau dah kena sampai gitu. Hidup sama makan sebulan sehari, mana kita nak situ. Tapi juga mula sampai ke situ. Aku kata tadi, Ustaz buat anakku anakku 5 kok patungan Ustaz. Ada yang nyuk 15 juta, ada yang nyuk 20 berlebih, Ustaz menurut hanya itu juga usaha berlebih. Mula Pak senangnya Allah ketini Pak Ustaz. Kalau Tuhan nak lupa baca, Pak. Oh ibu juga jangankan ibu. Seputar lagi Pak nak ulang-ulang Allah kalau mau, insya Allah bisa. Maka ingatnya, saya sering teringat ibu hati-hati. Kita kadang nengok ada orang susah di kampung kita, Bu. Kita galak minang. Ini ada budak ke sekolah ada pakai sepatu. Ada tu, pakai asoy, badan kecil kurus. Sekarang berjalan, kita galak ngantuk. Ya nak sapu lah, tidak. Kata lagi iyo, beda. Alam sabu itu beda. Ada yang ini iyo, selain sabu beda. Mana numpa ya nak orang tua orang beda. Jangan ibu, jangan. Hari kau kita menghinanya, siapa tahu nanti 15 tahun yang akan datang dia jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Nah, aduh yang tahu. Jadi membahas dusun kita orang dapo gobu, tua ayam kita tahu, tua orang kita tidak tahu. Kalau tidak tahu namanya tua, nasib ayam kita tahu, nasib orang kita tidak tahu. Kalau nasib ayam ibu, aku tahu. Ayam itu orang senang ni mati. Ayam tu, nah itu nah, jin selingin, anak. Setengah pihak tiga pikul lah yang mati. Kata ayam kalau mak, anak muslimin dapat menatu, aku mati. Kata ayam. Orang mati pula saya. Malam mikul 50 kilo, malam nujus pikul. Ini dia tulah yang orang senang mati, orang mati. Hari kayo mati, orang tak kayo mati. Itu nasib ayam. Ya Bu. Kalau nasib orang saya mau tahu. Ibu pernah tak nyangkok di saat 5 tahun yang lalu aku ceramah di Masjid Pasar. Dipanggil sebagai kiai Ustadz Inaya. Siapa nyangkut tahun nanti 2020 kamu manggil aku wakil bupati? Ibu, apakah mustahil? Tidak. Bayangan bila dong. Urusan kalau menang, urusan usahun. Ya Bu. Subhanallah. Jadi banyaknya kita ketiga dusun kini, nanya kak. Mendingan masih kecil, kau belum, galak mani telanyam kau. Kenapa tebing buat kau naju atau tebing? Ini kan galak di dusun tebing kau Atau petang kau tempat kapan ada dalam nau terjun. Dan setelah itu kapan hari hujan dusun aku, kau galak menupan sepan lada yuk gitu. Telanyam kau kaki. Nah orang heran kaca, mendingan kecil. Apa man kau berlayu lah pula di kelas 20. Kelas 20 masih buta-butin menumpang ke pelanggan sawan galau terus disunaman itu. Kenapa ibu bisa demikian? Itu ada begitu. Jadi jangan mudah menghina. Yang hari ini kita puji, kita senangnya, kita terima untuk para kamu sekolah di atas akan banyak jajan nilu. Ibu kadang-kadang tidak tamat SMA, gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena Allah yang menentukannya. Itu satu ibu, ada dasar kita hari ini Isra Mi'raj bahwa Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah mau tak ada yang mustahil. Menjatuhkan kita ke dalam lembah kehancuran mudah, ngangkatnya juga mudah. Maka ada zikir. Kalau kita terendah pun ibu, ada zikir selalu dibaca setiap kali sudah sembahyang. Kita tanya Imam Aswadi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Masya Allah. Ini salah satu ayat yang menyatakan bahwa Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang mencabutnya. Allah yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pun yang memberikan kehinaan siapa yang dikehendaki Allah. Seluruh kebaikan ada pada kekuasaan Allah karena Allah kuasa atas segala sesuatu.
Ketika kita tahu ini, oh berarti hidup ini ada Allah. Dalam kondisi apapun tetap stabil, kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita kok sampai jam aku? Hah? Ini jam 12:30. Masih lama. Jam 12:30 ya. Yang kau enak kau itu waktu bagian terhabis pipa gitu. 12:30. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, tetap. Mana Ustaz supaya kuasa Allah itu jatuh ke kita. Keinginan kita mudah, doa kita kabul, kan Bu ya? Rezeki kita banyak, badan kita sehat, balak kita jauh. Mana cara ini? Karena kita tahu ini semuanya datang dari siapa? Allah Subhanahu. Supaya kita dapat semua ini ya Bu Ibu. Kenapa Nabi bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang jarak 1.500 km itu? Naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, balik lagi cuma 4 jam. Ada kalimat di sebelahnya Ibu, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi kalau hidup kita Ibu, perjalanan apapun, usaha kita, perjalanan kita, hidup kita, apabila sudah dalam lingkungan keberkahan Allah, di situ akan ada kemudahan-kemudahan. Mana Ustaz Inaya supaya kita dapat berkah hidup ini? Jalan satu-satunya apa Ibu? Jangan jauh-jauh dari yang memberikan keberkahan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tadi yakin Ibu, pula tanya tadi rezeki dari siapa? Ibu jawab Allah. Hidup kita dari siapa? Dari Allah. Nah sekarang aku nak nanya yang kedua. Boleh jawab Bu ya? Jawab, ini doa. Mudah-mudahan yang jawab ini insya Allah jadi doa saya dan dikabulkan Allah. Amin. Kamu setia marga ini semua yang datang dari segi rezeki. Nak rezeki banyak, nak rezeki dikit. Pasti, udah mudah ditanya, itulah jawab. Dan kena doanya nak rezeki dikit. Pernah ada kamu berdoa, ya Allah Tuhanku, tolonglah ya Allah, yuk aku rezeki dikit lah. Hello, kapan minta kemunya? Apalagi kita anku, boleh kamu nak ambil doa aku. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit turun kalau-kalau. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezekiku ada di bumi keluarkan. Wa in kana qalilan fa kasir, kalau sedikit banyakkan. Wa in kana ba'idan fa bariku, kalau rezekiku jauh dekatkan. Bukan main kok tiap hari berdoa masih netes apa ya? Apalagi minta ya Allah Tuhan minta rezeki dulu dah. Nah, rezeki, nak rezeki banyak, nak rezeki dikit. Banyak. Amin. Umur, nak panjang, nak pendek. Cuma jangan panjang go. Kamu jawab panjang ni non. Nak umur panjang pendek, panjang. Jangan panjang go. Kapal kepanjangan dah hidup pula. Berapa umur kuyang kawan? 250. Tak usah nak sampai 250. Umur kita Ibu sampai 100 baik. Kita tinggi, lalu biar lalu kami jadilah. Cucung lah 10 mati, awak lu mati. Jadi gunung pula umur panjang Ibu. Jadi kalau tanya umur nak panjang nak pendek, panjang. Dikit baik. 70 nanti mati lah. Kalau umur 100 biar situ, kemek situ. Cucung lah mati 10, awak lu mati. Allah. Kalau betah-betah sembunyi sebuah. Allah. Nah, Allah. Kata cucu, woi, nek kau lu mati-mati saja. Warisan dikit mati lama kau. Cucu no ambil mati lah. Menuno tidak berdosa lama dengan cucu ini. Ada tak kemeng situ. Warisan banyak lemak, ada juga tahuan, ada berketek. Ada nafas. Allah. Allah. Kata tetangga sebelah, woi kapan mati ibu yang kawan tu? Halah-halah, lu ngakak minum, tak tahu lagi nangin tu. Lu mamu sekecil tu, asal. Nak umur panjang, jangan panjang tu. Umur nak panjang, nak pendek, gitu lah. Pendek jangan juga, dah hidup pula. Apalagi di bawah tanggal 23 September jangan yang kamu mati dulu. Aku hilang siku, so berisiko lebih baik. Jangan mati, sudah dilantik mati lah. Banyak kasar, jangan. Kami nanti siap jalan mulai bangun. Amin Allahumma. Bagus sekali. Jadi umur nak panjang pendek.
Bala, nak jauh, nak dekat. Mau matamu, nak baik, nak hancur. Siapa yang menyuruh tu? Kemana supaya dapat? Hidup kita harus diberkahi. Bagaimana cara memberkahi hidup? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, kami akan buka berkah dari langit dan bumi. Janji Allah, la fatahna, pasti. Nah, ini kan Pak contohnya. Bahkan ayatnya apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh lanang maupun betina tetapi dia juga beriman, maka kami berikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Berarti ibu cara dengan Allah ini bukan harta kita yang Allah lihat, bukan jabatan kita, tapi ya siapa yang paling baik amal solehnya, siapa yang paling baik imannya, dia akan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, cara supaya berkah hidup, ibu bapak, kita baca-baca nyenang hati, membasuh usul, umpamanya bu orang, baca-baca nyenang hati, ngambil perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak contoh kecil ya, contoh kecil. Kok kebetulan ada kepala desa. Pak Kades di toko, membasuh awak bu, rajonya Setia Margako. Rajo Indonesia itu Jokowi. Jadi kalau presiden Indonesia itu Jokowi, kalau presiden Setia Margako. Mula buka toko rajo itu artinya bu ibu netak putus makan ngabis. Apa benak dibuat ni? Kapan rajo tak setuju tak jadi. Selalu berarti. Kata Pak Kades, Pak Mano jalan ke ujung situ kita buat jalan setapak ada 3 kilo. Siap, kata Pak Kades. Mano beratnya 20 sawal dengan ketua BPD. Cocok. Seluruh anggota BPD nanda tangan masuk ketua. Kata Kades, awak dah setuju. Tak jadi. Stop kok. Oh, cukup kok. Ya bu. Pak Kades, awak nak jual tanah dek, nak jual apa tu? Paket sawit, nak jual kebun sawit. Berapa hektar? 2 hektar. Kita surat jual beli. Tak sampai dibeli orang, tidak laku tanah kita. Kapan surat jual beli tidak ada tangan kepala desa. Kemana bebu? Saya masih terkalah tua. Kapan ada tangan kepala desa? Berarti kok rajo itu jangan main-main dong. Ya bu. Yang namanya rajo supaya mudah bosan dengan rajo kok, jangan dimusuh benar hidup. Oh, kata Pak Kades, ayo pokok bulan terakhir bayu kajak kacang di bayu. Berapa des? Katanya ngasih des, apa kawan? Aduh, 26.000. Kan uang buka aja. Boleh sok mamang, kena des, 50. Lagi mang, dulu biar sekdes ngamalinnya. Ayo des. Wis deh. Pas aku tuh ngopi atau sekdes, woi des, oman kok galau warga kita nyaman gitu dulu di situ. Aku dia lah lebih pagi sampai petang kan kok. Oh kok bersisi lu 1.000 dan kau angkat beli. Nah yang kau tadi baiknya pastilah Pak kata Kades ini buat kau baik. Dulu Jumat depan kita ke gotong royong karena sedang musim hujan. Agak ada demam berdarah. Bersihkan got depan masing-masing. Mulai jam 6 atau jam 7 turun. Yang mayo pajak bu jam 6 lihat pergi. No di dalam got. Kades lewat. Oh emang lalu tak. Lah biarlah Kades. Kades kan nyingok. Wah warga ini patuh nih yang dengan aku. Ayo kita jaga sistem ring karena kini musim krisis. Jangan sampai ada yang maling-maling di kampung kita. Ayo buat sistem ring masing-masing. Apa kata semua Mang Mali? Buat depan rumah. Kopi go. Berurusan Pak dengan Kades kapan ya? Mang itu des. Awak pernah buat surat pun ada jual tanah milik anak-anak. Allah. Ada administrasi. Ide lah maksudnya. Ngapa kita baik dari awal? Ibu, kok kita milih dah? Ada masalah program dicaci maki, dimusuh terus, bukan kau nak berurusan, wassalam, hilang terus Kades. Kemana? Ringau, udah lalu semua. Mula bukannya kerja, bukan ngejo pelajaran. Kau usah kau jauh dengan aku. Rajo kecil kita ibu, seperti Kades pun, kita harus pandai merebut perhatian dan hati. Kenapa? Karena kita perlu. Siapa yang tidak perlu dengan Allah yang datang? Ayo, perlu galau. Jangan curu-curu, angkat tangan. Tidak perlu. Mati, namun. Ya. Siapa yang tidak perlu dengan Allah?
Perlu kalau kan? Seharusnya kalau kita perlu banyak kuningan, banyak padanan dengan Allah, kita jangan jauh dari Allah. Itu kuncinya. Lah kita hidup nak baik, rezeki nak banyak, ngaji dah terti, ke majelis taklim tak datang, majelis senang tidak, semayang tidak, pokok tidak. Masih permutaan tak pernah sedekah, masih duku yang pecah-pecah, ngatau uang terus, pecahut terus, terangau terus, aja. Ya Pak, artinya kok tak sebanding lurus antara keinginan dengan pengabdian, tak jadi. Ya kan Bu? Supaya kita dekat dengan Allah, Allah perhatian dengan kita, supaya hidup kita baik, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu. Sekarang aku nak nyontoh kecil. Aku kan terdengar kabar, pernah nanyo-nanyo, wanita mana se-Kabupaten Muratara ini, desa manolah wanitanya yang paling sabar se-Muratara. Jadi pernah punya nanyo di kabupaten ini. Jadi ada yang ngatur, wanita yang paling sabar se-Kabupaten Musiras Utara adalah desa Setia Marga. Nah ini ya, makanya mau pukul menyabarnya. Padahal gue lagi selalu gue. Ayo Bu ya, pakai duduk tenang, kami lanang loh, berduduk modal gitu. Jadi memang benarnya wanita yang paling sabar se-Muratara adalah wanita Setia Marga. Amin. Nah, sekarang aku nak nanyo yang paling sabar kok. Aku nak ngetes. Ibu yang paling sabar se-Muratara kok, dusun kok, ingat kok bagi 5.000. Kalau ibu manggil anak 3 kali tidak datang, cukup mana? Hah? Diam. Allah kepada dia saya. Kau ini. Nah, aman kok. Mana ngalah tempat ini kali itu manggilan. Muhammad. Baik. Sudah tu diam, tidak balik. Dan dah balik semua mana? Mat. Itu aku Muhammad. Mat. Masih dah balik dia panggil teman. Dia ke Bu. Kata dia apa? Oi, setan. Balik. Umar manggil kau tahun. 3 kali ibu manggil, anak dah datang ibu marah. Benar? Kenapa ibu marah? Kalau ibu manggil anak orang 10 kali tidak datang marah. Kenapa dia marah? Aku bully kok. Anak bukan melahirnya dak, gede badannya dak, nyuang makannya dak, masih berak kecilnya dak. Kalau kita manggil anak orang 10 kali bapak tidak marah. Kenapa kita manggil anak itu 3 kali tidak datang kita marah? Karena seakan kita mengatakan, oi nak umak ke sekedar manggil, harus datang kau. Ngapa mak menanak mungkin nanya, kau tunak dulu nak 9 bulan sih kok. Melahir kau itu hidup mati. Pak kau lemak ngokok dulu aku sama mati. Kerja jagung nona belum, halah betul-betul pak kau saya situ. Aku ngedek kau dengan kasih sayang, sekolah kau sekolahi, kau sakit kau obati, kau makan kau suap. Sementara umak manggilnya kau udah datang, wajar tak ibu marah? Wajar. Nah sekarang aku nanya, coba kalau Allah seperangai dengan kita. Halo? Allah seperangai dengan kita di Setia Marga, punya paling sabar. Ya Bu? Coba kita, rezeki dari umur dari sehat dari Allah kan? Nah, Allah manggil 5 kali sehari semalam. Ada yang setahun tidak datang-datang. Maju. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah semua. Yang ngatur soal ada ilu berisuk bukan ke dokter. Tapi telingo kalau kena pecah sebelah. Soalnya itu anu nih yang bang ilu sedikit, berilu kan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh azan. Apa yang terjadi? Ketika azan, jangankan yang jauh dari masjid rumahnya, yang dekat masjid tidak datang. Nah, kira-kira apa kata malaikat? Rezeki nak banyak, pala nak jauh, umur nak panjang, tidak semaya. Kata malaikat, nak mati kau.
Aku kemendak disuruh Tuhan nakan kelalamu yang itu malaikat kelalamu itu melekat pada itu yang azan semua doa banyak datang apalagi yang azan 70 umurnya sayur sampai kunjung itu menjiwa asyhadu kita kesiangan azan zuhur dipanggil zuhur siapa yang manggil Allah lewat siapa lewat suara muazzin Allahu akbar Allahu akbar galit pak lagi Allahu akbar Allahu akbar motor lewat depan masjid malaikat dipanggil dan datang kan ada bahasa hayya 'alas shalah apa bahasanya ayo mari kita sholat itu pakai bahasa Indonesia kalau bahasa gitu oi Allah kan begitu makanya dan datang ya mungkin zuhur tidak pegawai badan dikotor panggil asar begitu asar Allahu akbar Allahu akbar lain pula lagi kan nah datang ada yang lepak lepuk di lapangan bulu tangkis ada yang sedang nangis di lapangan voli ada yang sedang buka peluju dari kebun datang juga mengerti dah iso ida iso subuh dah subuh lagi dah lama subuh lagi dah kira-kira mentuhan semerangi dengan kita orang cerita lalamu habis dari Tuhan yang mungkin koroni ada di sini tadi Allahu akbar na'udzubillah ini itu pak kondisi kita jadi sehingga yang muazzin itu pernah kemana tapi ada pula coba jangan dicontoh di masjid kok ada tukang muazzin ibu azan subuh udah datang ini dewe azan zuhur ini dewe asar dasar ini dewe maghrib ini dewe isya ini dewe datang oleh nyawa jam 9 pagi dia azan ditutup di pintu galau dikunci nyawa azan balik di baria tadi nyawa doa Allahu akbar kata kadus aku azan jam 9 Allahu akbar Allahu akbar jam 9 pagi oi marah kadus dia kan sebagai kadus bertanggung jawab datang ke masjid tak buka itu sesat dia beri memang kalau nama cara kayak dulu ayah shalah apa itu surat oleh kadus nempun gadis nempun sekdes nempun kalau tuh bedi anggota bedi pak lu datang sih kok lu alung kilo azan jam 9 pagi kita wah jam 9 apa haji gadis tahu udah itu deh tahu kilo kakak deh coba das bukan gadis sih aduh jam 9 azan gede kan itu lain dulu aduh datang kades datang sekdes datang keluarga datang kalau ibu nyemur depan masjid penuh nak marah lu sudah azan tuh la ilaha illallah udah mari kita keluar jenguk banget penuh agak takut juga apa kata baju hoi ada lagi lo lah dekat di uang azan jam 9 subuh udah lewat zuhur belum sampai apa kata sobat yang bilang saku lah kawan lagi lu ngaku azan jam 9 lah kata waktu aku azan subuh pas waktu kamu udah datang azan zuhur kamu udah datang asar tidak maghrib tidak isya tidak pas waktu kamu udah datang aku azan jam 9 kamu udah sampai lu yang bilang saku kata kades iyo dah seperti itu cuman jangan ditunggu di masjidku laju besok azan jam 9 kades sudah tahu nggak kedatang bakal dikatakan kilo iya bu berarti banyak keanehan gitu dipanggil terus tiap waktu kadang tidak datang begitu tidak dipanggil datang
tidak dipanggil resmi, tapi datang. Apa itu? Idul Adha, Idul Fitri. Dipanggil nggak? Tidak. Penuh masjid. Penuh loh. Biasanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Soalnya yang azan subuh tadi. Kan jadi kalau sudah subuh tapi kan lebaran. Nah, yang lain kalau kita subuh ke masjid, ke sungai, pergi ke mandi, ke rau mandi, jangan penuh masjid. Baju baru, soal baru, segala baru, sejadah baru, kebaya baru, dalaman baru, duduk depan sekali. Ahai, mantap loh, pergi ya poso dah tahun alhamdulillah. Bapak ini dapat 2 hari alhamdulillah. Poso 3 hari, semayang setahun 2 kali, umur anak banyak, kira-kira. Kan dah cocok. Ini artinya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita berkeinginan banyak, hajat kita banyak, seluruh doa-doa kita dipanjatkan, ketika masih belum terjadi, jangan salahkan Allah. Kenapa Ibu? Jangan-jangan di satu ini saja kita belum beres, apalagi hal ibadah yang lain. Na'udzubillah ini. Maka kita mulai sholat ke Ibu, minta maaf. Persoalannya apa? Sholat ini sebagai pembuka dari permasalahan kita yang ada. Maka ketika orang banyak berkata di dalam tiap-tiap mengirim kata-kata mutiara, kan kalau Ibu nak nyari Facebook saya, maaf, tidak akan bisa. Ibu tak ada bisa tahu, Facebook Ustaz Inayat itu apa nama tak tahu. Karena aku tak ada Facebook. Aku tak terti kawan. Bukan saya tak tahu Ibu, tapi saya tak mau pusing. Tapi ada WA. Jadi ada teman-teman yang kirim WA. Kalimat indahnya, apa kalimatnya? Apabila kita sulit dari arah mana memperbaiki hidup, maka mulailah dari sholat 5 waktu. Berarti Ibu, kalau kita ingin rumah tangga kita ini tenang, nyaman, walaupun ada masalah, tapi itu sebagai bumbu masak, sebagai penyedap, bagaimana caranya? Coba dulu, dicoba dulu, dites dulu, kemudian diteliti dulu. Kalau rumah tangga kita banyak masalah, ribut dikit jadi ribut gede tak mau. Kalau itu masalahnya makin rumit, makin susah, coba cek Pak. Bukan karena suami istri yang salah, coba cek dulu. Sholat berjamaah ada suami istri itu. Kalau masih belum, berarti ini masalah. Kalau anak kita nakal, kita arah ke baik, dia tidak mau, kita marah-marah, balik marah, sekolah malas, ngaji denak, otak bebal. Cara ngeceknya Ibu, jangan ngecek, Pak, nanti lagi. Kalau anak kita salah makan, mungkin kurang makan susu, mungkin kurang makan bergizi. Lah Pak, rombongan depan bawah sukses sekali. Dulu makan gadung, bukan gogo. Cuman Bambang beda pernah makan gadung. Masalah itu makan gadung galuh. Termasuk awak. Nih, susah. Dulu pernah makan gadung, tapi hari ini bisa sukses. Berarti gizi tidak terjamin. Nah, salah satu ibu bapak, kalau anak kita beban sulit dibimbing, akhlaknya buruk, sulitnya. Dia apa kita arah masih tidak mau, coba cek dulu Ibu. Dicek dulu anak kita itu. Sholat gak dia? Kalau belum, berarti ini masalah. Kalau desa kita banyak masalah, Ibu, penyakit menular. Kita takut dengan masalah yang ada sekarang seperti corona, Ibu. Corona itu siapa yang memberikannya? Allah. Langkahnya Allah, nyebarnya Allah, menjatuhkannya Allah, nyembuhkannya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak sekalian? Kita harus memulailah kita dengan sholat berjamaah di masjid. Ibu Bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kenapa? Karena kita memulai hidup ini dengan sholat 5 waktu. Sekenapa Bapak? Bila sholat ini kita abaikan, kewajiban yang satu ini tidak kita tunaikan, Allah mengancam melalui Nabi Muhammad. Apa ancaman Nabi? Yunazzilu alaihi kulla yaumin alfu laknatin wa alfu syafatin. Orang yang tak sholat itu kami turunkan 1000 macam kesulitan dan petaka dalam kehidupannya sehari-hari. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi siapa orang yang istiqomah menjaga sholatnya? Jadi kalau ada orang yang istiqomah jaga sholat, tak pernah tinggalkan sholat, akan mendapat 5 kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lebihnya datang ke dunia, di akhirat pun dikasih oleh Allah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktunya cukup baik sempurna, maka dapat 5. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama, yarfa'u anhu diqul aishi. Allah akan angkat dia dari kehidupan yang sempit. Jadi Ibu, sholat itu bisa melapangkan hati, melapangkan dada, melapangkan hidup. Ini janji Allah.
yarfa'u anhu diqul aishi. Allah akan angkat dia dari kehidupan yang sempit. Jadi ibu bapak ke depan, Bu, ibu, kalau mau curhat, benar kata Pak Kades, jangan terlalu banyak curhat di media sosial. Pertama, membuka aib keluarga dosa besar. Ketika dibaca oleh orang dan orang tahu aib kita juga tambah jadi dosa. Yang ketiga, kita menjatuhkan harga keluarga kita di dalam kebinasaan. Apa untungnya kita curhat di sini? Yuk, sudah itu ibu update status, jangan lagi disebut gaduh. Sholat subuh berjamaah dengan suami. Itu sembahyang subuh. Sudah itu sarapan bareng. Sudah mandi bareng. Sudah ke mandi. Nyucuk telinga bareng. Ya, lebih update galau pula. Karena disebut galau. Coba diambil satu, hidup bersyukur akan penuh makna. Kan cantik. Ini ya Allah, kalau aku tahu begini, lebih baik titik-titik. Boleh dia tanya orang, apalah titik-titik. Ada yang kan banyak terjemahan itu. Mungkin betuanya jelek dengan dia. Kan ada yang ngatur, kalau ngelaki dia dari ribut. Yang sih lagi, jangan-jangan dia utang banyak. Kan banyak terjemahan orang. Tidak usah curhat. Curhat dengan orang tubuh, tak ada guna. Kadang-kadang tempat kita curhat, kok penyakit lebih gede yang udah gitu. Ayo bi, kita dulu ngawak. Kok hal? Ayo kenal lagi. Oman ko. Udah sampo nian. Apa umpulo lagi jampo. Ni kan balik. Kala balik. Cuma nyuk senda kal. Oi, masih pakai kau. Lagi ko nyuk senda balik tidak nih. Kita bawa. Awak minta tolong dengan ini yang lebih parah dari awak. Akhirnya ibu sama-sama mending. Kata yang tua dia, doa dengan Tuhan, ini mati kaca. Nah sudahlah kita salah, Bu. Coba kita melalui sholat curhat kepada Allah melalui sholat ini. Allah akan lapangkan dadu kita dengan sholat. Di sujud terakhir, awak Bu ya, kalau biasa setiap kali sujud terakhir perbanyak doa. Pertama ngaku supaya doa kita kabul. Kita jangan minta untuk kita dewek dulu. Ini biasakan nih. Mama supaya doa kabul, biasakan kita berdoa untuk orang lain. Awak tadi berjamaah di Tekadam. Di sujud terakhir di sholat Jumat, bukan aku minta puji aku ibu bapak, karena saya mengajarkan hati saya. Apa bahasa doa? Ya Allah, berkatilah hidup keluarganya, rezekinya, lancarkan segala urusannya. Orang-orang yang sholat berjamaah Jumat hari ini di Rantau Kadam. Aku tidak doa diri, tapi bagi Allah yang mendoakan orang banyak, pahala sebanyak masjid itu datang itu dapat. Kalau kamu doa itu ibu, sebelum sampai ke doa orang yang dikasih Allah, seluruh itu dikasih dulu. Kalau Allah ngasih rezeki misal, ya Allah ya Rabbi, ini contoh kecil, contoh kasar ini biasa, ya Allah, nyuklah 100.000 dengan masyarakat yang hadir malam Kobis hari ini misal. Saya contoh kecil Bu, kalau Allah pas ngasih 100.000 satu-satu, Allah tuh menunjuk ke ibu, digerompal dulu yang duduk Bu, dikasih ke ibu dulu, baru kamu dikasih satu-satu. Enak tak berbisnis dengan Allah? Enak. Itu kadang malas. Kalau main ya, ino aku dah aku main. Aku menuju. Nah itu jadi salah. Banyak doa kan. Begitu sudah sujud, ibu habis bahaya sudah zikir, doa. Ayo Bu, doanya jangan curhat. Ibu curhatlah dengan Allah karena sholat itu apa? Mi'rajul muslimin. Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika kita sholat. Jadi sudah sembahyang ibu doa. Apa masalah doa? Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa suamiku, dosa istriku, dosa anak-anakku, dosa kedua orang tuaku. Kalau penyebab rezeki kami kini macet karena dosa kami, ya Allah ampuni. Kalau aku sulit bimbing anakku ke jalan yang baik karena aku banyak dosa, ampuni. Kalau orang banyak musuhi aku, tidak menyayangi aku, mungkin karena dosaku, ampuni ya Allah. Curhat langsung ibu. Ya Allah, mau betul aku jadinya dengan aku ya Allah. Udahlah aku baik, dalam hati. Minta tolong ya Allah. Kalau ada iblis yang mengaruhi kami, tolong ya Allah lepaskan itu. Minta dengan Allah. Ibu ceklah kalau udah saya tenang dan rasa. Memang kita curhat dengan orang tambah sesak. Ya Allah, mulu lagi ibu bebanku ya Allah. Ya Allah, kok hal lagi loh. Aku dulu nyakonian kalau hidup dengan itu baik. Aku sampai mulak mantanku dulu sampai hari kau nikah dengan dia.
Tapi tidak ada yang perubahan ya Allah. Dimarah-marah ada perubahan. Tu minta tolong ya Allah. Suami aku itu adalah milikmu, hatinya milikmu, perasaannya milikmu. Bila kau pulang mudah nak balik ke jalan kebaikan, tak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Tenangkan hatiku ya Allah menghadapimu. Aku ingin ya Allah suami aku itu semakin tua semakin to'an, bukan semakin tua semakin kani ya Allah. Oh, kebalikan kau masalahnya. Kebalikan amin. Ya, Ibu sudah tuh cek lah kamu. Tenang nian badan. Lagi udah cair kamu coba. Ya Bu. Nah yang lanang macam itu pula. Ibu, jangan disantai-santai lagi. Jangan diasin-asin. Kau kadangnya ngancam pula. Awas kau jangan gitu. Baca Yasin 3 kali ke bodoh. Nah, menurut lagi ke bodoh sungguh yang tahu. Bu, lagi tidak diasin nak gebuk baik. Apalagi diasin jangan didoakan. Minta dengan Allah. Aku kena gitu. Apapun Bu, dengan apa tuh enak Bu. Minta dengan Allah tuh semakin banyak kita minta, Allah semakin senang. Jadi dengan Allah tuh banyaklah minta, semakin banyak kita minta, Allah senangnya. Kalau dengan doa jangan banyak minta, semakin banyak minta bengis, minta sekali dinjuk, 2 kali dinjuk, 3 kali maki. Lalu dengan Allah justru kita sedikit minta Allah marah dengan kita. Kan enak. Yang suami ada masalah dengan istri, jangan mudah nyebut cerai. Sudah itu jangan mudah musir-musir. Apalagi sampai ngatur, ih kau udah wacak, udah kacau pula tuh, mula kau nak gitu. Tapi kita punya tempat curhat ya Allah. Aku tuh bukan tak sayang dengan dia Allah. Sayang ya. Walaupun sampai kami sebagai istri itu aku tahu yang terbaik di lah. Tapi ngapa aku di akhir kau ya Allah tak betah, tak kuat lagi aku punya tadi. Aku dah betah di rumah aku tu, oh ya Allah, 3 hari aku di rumah, 3 hari ni tak mandi. 3 hari dah tergosok gigi, kapan kakak mau bicor, kapan kakak mau bersker, kapan kakak mau terangau. Apa kamu kau beri ke dia Allah? Oh kata bini kau nak kau ya? Tidak dengan Allah. Artinya curhat langsung. Apa boleh nanya pakai bahasa itu? Boleh Ibu. Bahasa yang lebih alur, lebih dalam lagi boleh. Kenapa Allah itu inginnya kita curhatlah dengan Allah? Nah kita mana nak dianin curhat kita kalau kita tidak pernah sholat 5 waktu. Oleh karena itu sholatlah kita, banyaklah berdoa kita, banyaklah silaturahim kita, banyaklah selalu kita melakukan kebaikan dan perbaikan, karena kita ingin hidup kita ini adalah selalu melakukan kebaikan. Amin. Kita pun ingin mati dalam kebaikan. Amin. Insya Allah kita juga membawa diri badan ke barzakh, insya Allah membawa kebaikan. Selamat kita dikubur karena kebaikan, sukses kita di akhirat karena kebaikan. Insya Allah kita pun berkumpul di dalam surganya karena kebaikan kita juga. Artinya kejahatan dan kejelekan tak akan pernah kita bawa mati kecuali kita akan menerima balasan atau akibatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Bapak Ibu, aku dapat lagi dengan lagi. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mohon artiannya seluruh yang awak sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Hari ini awak hanya sekedar, kalau dulu kemarin waktu Pak Haji Muslimin bicara sedekah, saya sampaikan bahwa mungkin ibu-ibu jangan ragu, jangan bimbang sekaligus, atau jangan hanya sekedar masih nanya-nanya. Kadang-kadang masih juga nanya, usah ditanya itu tadi ada cerita nyalurnya nafidah kan gitu Bu. Ada yang ngatur lagi asal udah jadi, ada bola, ada yang ngatur ada tahu juga pasangannya siapa, udah jelas. Nah maka saya sampaikan bahwa saya sudah positif berpasangan dengan Haji Leti Soehartoni sebagai wakil beliau di pilkada nanti. Kalau lihat daripada Ibu perjalanan ini, jangan-jangan ini perjalanan kita ini mungkin bisa jadi hanya 2 pasang atau paling banyak 3 pasang. Tapi berdoa kalau bisa sampai 2 pasang baik. Jadi head to head bisa tahunya mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita dukung, mana yang terbaik untuk kita. Nah saya minta ibu-ibu bukan nak misalnya nyuruh milih awak, tidak. Ibu perbanyak istikharah. Karena kita urusan pemimpin ini bukan urusan gampang. 5 tahun yang akan datang Muratara ini tergantung siapa pemimpin. 5 tahun yang akan datang Teran ini siapa pemimpinnya. Kalau kita salah milih, 5 tahun lagi kita masalah. Artinya Ibu, awak minta kamu istikharah. Ayo kita pilih kawan tak istikharah dulu. Berminta dengan Allah. Sudah istikharah itu usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Tapi jangan politik. Jangan tambah usolli sunnatal istikharah lil politik lillahi ta'ala. Nggak usah tambah politik. Allah tahu. Ya Allah, di ujung
tunjukkan kepada kami mana pemimpin yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat dan masyarakat Muratara dan agamamu. Tunjukkan ya Allah. Bisa dua macam ibu masalahnya. Pertama mungkin bisa dengan mimpi, yang kedua dengan kecenderungan hati. Nah, itu dua ini kadang sejalan. Kalau kecenderungan hati tidak ada, kadang-kadang mimpi. Pas malamnya ada mimpi. Nah, menuju malam betul-betul kamu istirahat, bingung masih tunggu. Pas malam terakhir dia ada mimpi. Nah, mimpi itulah biasanya. Kapan pas mimpi itu tentang muka bugar. Ada sekali-sekali muka lagi suatu ni, agak tidak lain lagi cepat kap betul lagi. Nah, awak ada pesan ibu. Nanti saya minta Pak Kades screenshot, ada HP. Saya tadi kan pergi ibu sampaikan kando, saya akan ke SP4 Transubur. Apa kata beliau? Nanya sampaikan dengan dulu di situ. Awak berada di Jakarta. Nah, beliau sedang di Jakarta. Nak ngurus berapa partai lagi ibu akan turun ke kita merekomendasi. Nah, penyampaian itu beliau masukkan di dalam DWA, ditutur ke DWA awak. Itu nanti bisa dipesan, dipegang oleh Bapak Kepala Desa. Apa opini beliau? Beliau ngantuk inanya awak sayang dengan SP4 SP5. Awak ngantuk apa yang harus kando lakukan sebagai prioritas pertama yang dilakukan. Apa kata beliau ibu? Sekarang melalui Ibu Rita, ibu sekarang Ibu Rita. Tadi lebih coba Kades. Sudah turun insya Allah dalam 2020-2021 itu anggaran untuk jalan itu 60 miliar akan bergabung dengan Kabupaten Musirawas. Mungkin bisa jadi setengah-setengah, ada apa-apa 30 situ 30 situ. Dan saya minta ngomong dengan Bu Rita, kalau memang itu ada di Musirawas Utara jangan di situ. Aku minta bangun dari batas tanah sudah aspal itu ke jalan dulu di depan desa. Jangan sampai kaget desa ke debu di luar ada debu tapi gunung. Nah, ajar dari saya dulu sampai ke perbatasan SP4. Minta doanya ibu karena Bu Rita sedang memperjuangkan 60 miliar jalan dari Kerendapo, dari Rupit sampai ke Lakitan. Kemudian nanti ada masalah air bersih. Tadi sudah saya tunjuk Pak Kades. Kemudian ibu prioritas harga mati kata Kadadeki. Apa prioritas harga mati? Jalan ibu terang dari SP4 sampai ke SP5 harus tembus sampai ke Macang Sakti. Jadi nanti jalan itu akan diminta dengan langsung agar jadi jalan kabupaten. Sampai nanti pajak tembus SP5, ibu nanti sampai ke jalan itu tembus ke Menangin, tembus ke Bengen Teluk, sampai ke Macang Sakti, Macang Sakti pajak Kelingau tembus ke Simpang Beruko di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beliau sangat memprioritaskan benar masalah jalan. Dan awak ibu mulo, bayangkan, ngumulo aku nyebut kalimatnya bahasa beliau. Dan aku minta nyiwi akan dengan aku supaya ini jadi simpanan aku dan ini jadi janji beliau. Dia kena bupati, aku kena. Jadi kalau sudah sampai ke aku sampaikan ke beliau, ini kak janji kawan, ingat ini harus harga mati, jangan sampai kau lupakan. Bukan diriku, bukan kamu yang gerak, aku yang gerak. Kalau ini hasil sampai tidak terjalan. Aku lemah, aku sama lagi kaji, pulang jam mobil. Udah tahu siapa yang bodoh menjam. Itu bahagianya. Terima kasih Ibu Yong, terima kasih banyak. Kami mohon doakan kami supaya sehat, ibu bapak insya Allah sehat galau. Pada saat waktunya Allah nitipkan itu kepada kami sehingga kami bisa membuat lakukan yang lebih baik lagi dari yang sudah sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.